Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayuni, NIM 2204010112, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu dosen Ibu Novitayanti MPD pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada kali ini saya akan memaparkan jurnal yang berjudul Hakikat dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Hakikat dan prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran dan Hadis merupakan proses yang dirancang untuk yang pertama mengenalkan kandungan wahyu Allah, seperti membimbing peserta didik memahami isi Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, membentuk kepribadian Islami, menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca dan memahami, seperti membantu peserta didik membaca, menghafal, memahami, dan menerapkan kandungan Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, membangun spiritualitas, seperti menghubungkan peserta didik dengan Allah secara langsung melalui wahyunya, sehingga meningkatkan iman dan takwa. Dan ada juga prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama berorientasi kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama. Yang seperti pembelajaran harus memprioritaskan isi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang kedua, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Materi dan metode pembelajaran disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik agar dapat dipahami dan diimplementasikan. Yang ketiga, tartil dan tajwid. Dalam pembelajaran Al-Quran, penekanan harus diberikan kepada bacaan yang benar sesuai kaidah tajwid dengan tartil atau lambat dan jelas. Yang keempat, pengintegrasian pemahaman dan praktek. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga memahami makna dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kontekstual dan relevan. Materi pembelajaran dikaitkan dengan situasi kehidupan peserta didik sehingga ajaran yang disampaikan terasa relevan dan mudah diterapkan. Yang keenam, pemberian teladan atau uswatun hasanah. Guru atau pendidik harus menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis sehingga dapat menginspirasi peserta didik. Yang ketujuh, berbasis pembiasaan dan praktek langsung. Proses pembelajaran melibatkan pembiasaan membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat tertentu, serta mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. 8. Mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Pembelajaran harus mengajarkan peserta didik untuk memahami pesan-pesan Al-Quran dan Hadis secara mendalam dan mampu memfleksikannya dalam kehidupan nyata. Yang kesembilan, keterpaduan dengan ilmu pengetahuan. Materi Al-Quran dan Hadis dihubungkan dengan ilmu pengetahuan untuk menunjukkan keajaiban dan keabsahan wahyu sebagai pedoman hidup. Dengan penerapan prinsip-prinsip tadi, pembelajaran Al-Quran dan Hadis dapat menjadi media efektif untuk membangun generasi yang memiliki iman kuat, akhlak mulia, dan kemampuan berpikir Islami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.